Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya Cahya Ici dalam program Bingkai Negeri. Bingkai Negeri kali ini akan menyajikan rangkaian acara kampanye Gemar Ikan, yakni kegiatan pelatihan pengolahan makanan tambahan berbahan ikan lokal bagi ibu hamil serta keluarga yang berlangsung di 14 kecamatan se-Kabupaten Siak. Bagaimana rangkaian acaranya? Berikut kita saksikan bersama. Saudara, guna mencegah kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau stunting dan menjaga daya tahan tubuh atau imun di saat pandemi COVID-19, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Kabupaten Siak bekerjasama dengan PT Bumi Siak Pusako terus mendukung pemerintah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan di 14 kecamatan se-Kabupaten Siak dengan menggelar kegiatan pelatihan pengolahan makanan tambahan berbahan ikan lokal bagi ibu hamil dan ibu balita serta keluarga dengan mendatangkan chef dari lantai 2 resto asal Gresik, Fitra Nugraha. Acara ini diikuti kader tim penggerak PKK dari tingkat kelurahan, kampung hingga tingkat kecamatan. Pada kesempatan ini, Ketua Forikan Kabupaten Siak Rasidah Alfedri mengatakan, kegiatan pembinaan pembuatan makanan tambahan berbahan ikan lokal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengolah ikan lokal demi pemenuhan gizi anggota keluarga. Melalui pengolahan makanan berbahan pangan lokal tersebut, diharapkan dapat memenuhi ketercukupan gizi yang dibutuhkan anggota keluarga dan pertumbuhan anak-anak juga dapat lebih baik dan berkualitas. Kita melaksanakan kegiatan, kita tetap melakukan protokol COVID-19 ya Bu ya. Jadi ibu-ibu tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan di depan alhamdulillah juga sudah disediakan air dan sabun untuk mencuci tangan. Sehingga kegiatan ini dapat terlaksana, tetapi kesehatan kita dari pandemi COVID-19 juga harus tetap kita jaga. Saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dari awal sampai akhir nantinya. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Forikan Kecamatan Kandis tadi, saya berharap apa yang ibu dapatkan pada hari ini dapat ibu teruskan kepada anggota-anggota masyarakat ibu. Makanya kita mengundang di sini Ketua Forikan Kampung atau Ketua PKK Kampung agar apa yang ibu dapatkan di sini bisa ibu sampaikan kepada anggota masyarakat ibu yang ada di daerah masing-masing. Karena sebenarnya kita yang menjadi sasaran ini adalah ibu hamil dan ibu balita. Tetapi sengaja pada hari ini kami undang itu adalah ibu-ibu pengurus, kemudian ibu ketua Forikan Kampung. Maksud dan tujuannya tadi adalah merupakan ibu-ibu sebagai perpanjangan kami dari kecamatan dan dari kabupaten untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kita mengkonsumsi ikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tema kita pada hari ini yaitu pelatihan memasak berbahan serba ikan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui, ibu-ibu hamil dan balita dalam rangka mencegah stunting. Mengapa di sini Bu kita sebagai sasaran kita nantinya bagi ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kampung itu ibu-ibu balita dan ibu-ibu hamil? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan anak tadi dimulai semenjak dalam kandungan sampai nanti anak itu berumur 5 tahun. Itu yang selalu disebut dengan golden age ya Bu ya. Di sanalah pertumbuhan maksimal daripada sel-sel otak daripada anak kita. Oleh karena itulah yang menjadi sasaran utama kami di sini adalah ibu-ibu balita dan ibu-ibu hamil. Jadi ibu harap nanti kalau melaksanakan kegiatan ini kembali, yang ibu undang itu adalah ibu-ibu yang memiliki balita dan ibu-ibu hamil. Karena tadi saya katakan bahwa pada saat itu pertumbuhan sel-sel otak anak sangat berkembang dengan pesat, sehingga hal ini kita lakukan untuk mencegah stunting. Sebenarnya sebelum COVID-19 ini Bu ya, isu nasional yang paling hebat adalah masalah stunting ini. Akan tetapi gara-gara terjadinya COVID,
menderita stunting. Cuma yang kita khawatirkan Bu ya, bukan semua anak yang pendek itu stunting. Ya, jadi jangan salah paham. Banyak memang anak yang pendek, tetapi otaknya cerdas. Kalau anak tersebut otaknya cerdas, tetapi dia hanya ukuran tubuhnya pendek, itu tidak kita sebut dengan stunting. Karena stunting ini selain ukuran tubuhnya pendek dan juga diikuti dengan kecerdasannya yang kurang. Oleh karena itu, sesuai juga dengan visi misi pernikahan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat melalui konsumsi ikan. Makanya itu kita tahu bersama, salah satu cara untuk mencegah stunting ini adalah mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang cukup dan dengan cara pengolahan yang baik. Bagaimana cara pengolahan yang baik, Bu? Nah, inilah yang nanti akan diajarkan oleh chef kita. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan kegiatan pelatihan ini kita bisa mencegah masyarakat Kabupaten Siak ini dari penyakit yang disebut dengan stunting. Karena 10 anak yang lahir, Bu ya, salah satu 3 di antara 10 anak yang lahir tersebut 3 adalah penderita stunting. Dan menurut penelitian, apabila seorang perempuan yang dia mengalami stunting, kemudian dia tidak diperbaiki gizinya, akhirnya dia menikah dan dia hamil, maka kemungkinan anak yang dikandungnya juga mengalami stunting. Begitulah rantai daripada stunting ini yang harus kita putuskan. Stunting ini tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah. Bagaimana cara pencegahannya, Bu? Yaitu tadi dengan memakan makanan bergizi semenjak ibu tersebut hamil, kemudian anak itu lahir sampai dia balita, diberikan makanan yang bergizi. Dan salah satu tadi makanan yang bergizi itu terdapat pada ikan. Karena pada ikan terdapat omega 3 dan zat lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Juru masak atau chef asal Gresik, Fitra Nugraha, menyampaikan bahwa dalam mengolah ikan khususnya yang diolah dengan cara goreng dan rebus agar tidak terlalu matang, karena akan mengurangi kualitas kandungan gizi dan mineral dalam ikan tersebut. Namun juga tidak disarankan mengkonsumsi makanan atau memasak berbahan ikan masih dalam kondisi mentah. Sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Ketua dan juga Ibu Ketua Panitia, banyak sekali fungsi atau manfaat dari ikan dan juga apa itu stunting dan juga gimana cara pencegahannya. Salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi ikan ya Bu. Nah, di sini yang saya mau share yaitu bagaimana caranya kita memasak ikan tanpa mengurangi kadar gizi dan juga vitamin yang ada di dalam ikan tersebut. Ya, selain juga ibu-ibu memasak dengan cara yang benar atau tanpa mengurangi kadar gizi yang ada di dalam ikan tersebut, mungkin anak-anak atau si buah hati atau si kecil kita kadang itu susah makan ikan Bu ya. Kadang kalau kita goreng, kita gulai, terus kita masak sop, gitu aja kan kadang anak-anak nggak mau Bu, bosan ini tuh. Makanya kita share 2 menu ini dengan rice bowl yang akan kita bentuk sedemikian rupa dan juga kita kombinasi dengan bahan-bahan yang lain. Tetap kita bahan utamanya ada tuna sama tenggiri. Nah, tapi nanti kita akan kombinasi atau kita mix dengan beberapa ada buah dan juga ada bumbu-bumbu rempah juga dan juga pakai cheese. Ya, jadi untuk menarik daya nafsu makan anak-anak. Jadi itu aja untuk pembukaan dari saya. Nanti sembari saya memasak, ibu-ibu boleh menanyakan apa yang sedang saya masukkan dan apa yang sedang saya lakukan. Nah, supaya ibu-ibu betul-betul paham ya Bu ya. Jadi contoh nih, saya pakai tuna ini tuh, boleh nggak Chef diganti yang lain? Boleh nggak Chef diganti ikan patin, lele, gabus atau yang lain? Bisa. Ya. Jadi monggo untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Perkenalkan, ini Damar,
Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan eits, tidak boleh. Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Encik-encik dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Chef Fitra Nugraha menambahkan jika ingin mengganti penyedap masakan, bisa menggunakan ebi kering yang sudah dijadikan bubuk dan minyak wijen yang dapat menghilangkan bau amis pada ikan. Pada kesempatan ini, menu ikan yang diolah diantaranya tuna stik sambal matah dan dimsum hakau ikan tenggiri. Pemotongan bawang dan daun itu kita tidak boleh proses di halaman dari sini. Jadi harus betul dari miring, bukan dari depan. Betul.
asistennya. Takaran sesuai selera kondisikan lebih besar atau Boleh ibu-ibu yang mau bantu membuat membungkus dimsumnya, boleh? Ya, boleh ke depan. Jadi Bu, untuk melengketkan tadi pakai air ya Bu ya, dan pakai air rendah, air biasa. tidak perlu terlalu detail karena kita nanti di dimsum ini akan kita masukkan atau kita sajikan, kita hidangkan dengan kuah. Step selanjutnya kita bikin kuahnya. Kuah dimsum ini sebenarnya kita memakai minyak wijen, tapi karena minyak wijen itu pahit didapat, kita bisa membuat kuah versi atau taste kita sendiri. Biasanya kalau taste lokal, kalau minyak wijen ini kan emang cenderung base-nya itu ke Chinese cuisine, jadi kita lebih menggiring ini ke taste lokal. Boleh untuk dikasih kuah bakso atau ibu pakai kuah yang lain boleh. Atau ada dimsum di beberapa tempat juga disajikan langsung dicocol pakai saus gitu, ya kan? Setelah dikukus dicocol pakai saus, setelah itu kadang ada yang digoreng juga dimsum kering. Ya. Tapi untuk di metode ini kan ya, cuman alatnya aja yang beda. Untuk itu termasuk steam juga, metode steam juga. Jadi kata ibu ini kadang ada itu orang memasak 2 jam kasih air dikit terus kasih minyak, sama itu merupakan juga metode memasak dengan cara membungkus atau steam. Jadi ada beberapa memang banyak sekali metode memasak yang digunakan di seluruh daerah, bahkan di seluruh dunia. Apalagi di Turki itu sangat aneh-aneh. Ada yang dipendam, ada orang menggali itu hanya untuk memasak, ya kan? Kalau kita menggali itu biasanya untuk yang lain. Sambil menunggu kuahnya, sama ini kuah. Untuk kuah yang saya gunakan ada daun sop, ada daun pre, sama 1 buah onion atau bobai. Jadi untuk menambahkan rasanya.
dari tengah. Kalau ikan warnanya berubah, jadi nggak saja ikan. Dengan adanya kegiatan pelatihan yang ditajaforikan Kabupaten Siak dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makan ikan, karena ikan memiliki kandungan protein yang tinggi dan penyerapan yang mudah di dalam tubuh. Tentunya ini menjadi salah satu solusi untuk anak-anak keluar dari garis stunting, sehingga anak Indonesia tumbuh cerdas dan pintar. Semoga pelatihan masak ikan ini bisa memberi inspirasi bagi ibu-ibu dalam mempersiapkan menu istimewa bagi keluarga dan khususnya bagi ibu-ibu hamil dan ibu balita. Yang jelas manfaat dari pelatihan hari ini, ibu-ibu yang hadir hari ini dapat wawasan baru. Karena tadi kan untuk menghilangkan bau amisnya tadi kan diperkenalkan tadi kan minyak wijen. Karena selama ini kan dalam keseharian rumah tangga ibu-ibu biasanya menggunakan jeruk nipis. Hari ini kita dapat ilmu bisa menggunakan minyak wijen sebagai alternatif. Kemudian juga yang kedua tadi penggunaan MSG yang ditiadakan tapi diganti dengan udang rebon. Nah itu ya udang ebi. Jadi kan biasanya kalau pakai Royco, MSG atau kaldu jamur hari ini sudah diganti dengan sifatnya yang lebih alami yaitu udang ebi. Nah tapi kalau untuk ilmu sangkut pautnya ke stunting tadi yang jelas adalah hari ini kita bisa berbagi ilmu nanti untuk ke ibu hamil dan ibu yang memiliki balita bahwa olahan ikan bisa kita kreasikan berbagai jenis agar balita kita bisa makan ikan dengan nyaman, dengan senang, dengan nikmat tanpa melepehnya keluar dari mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Marsya, salah satu mahasiswa
Kukerta dari Universitas Riau tahun 2020, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Universitas Riau. Menurut saya, acara yang diadakan tadi sangat bermanfaat dan banyak membawa dampak positif bagi masyarakat di sini. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak ibu hamil yang melahirkan anak yang kurang gizi atau yang biasa disebut stunting. Jadi untuk mengurangi resiko terjadinya stunting itu, kita dapat melakukan pencegahan di awal, seperti melakukan gerakan gemar makan ikan. Karena seperti yang kita tahu, ikan itu banyak mengandung omega 3, protein yang tinggi. Kandungan yang dimiliki ikan itu akan mencegah terjadinya stunting untuk meningkatkan kecerdasan otak dan menambah berat badan bagi bayi yang dikandung. Sarannya? Saran saya, mungkin untuk masyarakat di sini kita banyak tahu anak-anak kurang suka makan ikan, jadi kita lakukan gerakan gemar makan ikan dengan melakukan diversifikasi atau keanekaragaman olahan dari ikan agar anak-anak memiliki tingkat yang lebih tinggi untuk makan ikan. Saudara, demikian tadi telah Anda saksikan seluruh rangkaian acara pelatihan pengolahan makanan tambahan berbahan ikan yang ditaja Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Kabupaten Siak. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.